Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Kana Jasmine dengan NIM 222790414 dari Prodi Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh Pak Bahar mengenai pendidikan digital dan keterbukaan, kontribusi terhadap SDM dan GDP. Ada beberapa poin yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, lalu tinjauan pustaka, dilanjutkan dengan pembahasan, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Pertama, kita akan masuk pada bagian latar belakang. Transformasi digital telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan digital kini menjadi kebutuhan esensi untuk membekali sumber daya manusia atau SDM dengan keterampilan yang relevan di era teknologi. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya adopsi platform pembelajaran daring, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan, serta kurikulum berbasis teknologi yang mulai diterapkan di berbagai institusi pendidikan. Keterbukaan akses terhadap pendidikan digital menjadi salah satu kunci untuk menciptakan SDM yang kompetitif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Namun, kesenjangan akses terhadap teknologi dan pendidikan digital masih menjadi hambatan signifikan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat memperlebar jurang keterampilan dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan UNESCO tahun 2023, tingkat adopsi teknologi dalam pendidikan di Asia Tenggara meningkat sebesar 35% dalam 5 tahun terakhir. Di Indonesia, sebanyak 78% institusi pendidikan tinggi telah menggunakan platform digital dalam proses pembelajaran mengajar. Namun, hanya sekitar 30% masyarakat pedesaan yang memiliki akses ke pendidikan digital. Data lain dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan digital SDM dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan GDP. Penelitian Bank Dunia menyebutkan bahwa peningkatan 10% dalam keterampilan digital SDM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2%. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan keterbukaan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Membahas pendidikan digital dan keterbukaan sangat penting karena keduanya memiliki dampak besar terhadap pengembangan SDM dan pertumbuhan GDP. Dengan literasi digital yang baik, individu dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Di sisi lain, keterbukaan akses terhadap pendidikan digital memastikan inklusi yang lebih luas, sehingga potensi ekonomi masyarakat dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, topik ini relevan untuk dibahas dalam rangka menciptakan strategi yang berkelanjutan untuk membangun SDM dan ekonomi. Dari materi kali ini, saya menemukan 3 permasalahan. Masalah yang pertama yaitu, apa dampak pendidikan digital dan keterbukaan terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan GDP? Yang kedua yaitu, mengapa kesenjangan akses terhadap pendidikan digital masih menjadi masalah di Indonesia? Dan yang ketiga yaitu, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan keterbukaan akses dan kualitas pendidikan digital? Kita masuk pada tinjauan pustaka. Ada 5 teori yang saya ambil. Teori yang pertama yaitu teori modal manusia atau Becker pada tahun 1964. Becker mengungkapkan bahwa pendidikan dianggap sebagai investasi dalam modal manusia yang meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Teori selanjutnya yaitu teori digital learning atau framework dari Andreessen tahun 2008. Di sini mengatakan bahwa menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Teori selanjutnya yaitu teori keterbukaan akses dari Kastel tahun 2000.
Kestel mengatakan bahwa akses terhadap informasi dan teknologi adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing. Teori selanjutnya yaitu teori studi World Economic Forum tahun 2020. Pendidikan digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan SDM untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Dan teori yang terakhir yaitu penelitian UNESCO tahun 2023 mengungkapkan bahwa keterbukaan dalam pendidikan digital dapat mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu menjawab permasalahan yang pertama, yaitu apa dampak pendidikan digital dan keterbukaan terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan GDP. Berikut adalah dampak pendidikan digital dan keterbukaan terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan GDP. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas SDM. Akses pengetahuan modern, pendidikan digital mempermudah individu untuk memperoleh keterampilan sesuai kebutuhan industri seperti data analis, coding, atau desain berbasis teknologi. Yang kedua yaitu efisiensi dan fleksibilitas, di mana platform pembelajaran daring menunjukkan pembelajaran lebih fleksibel, mengakomodasi kebutuhan individu dengan berbagai jadwal. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan inovatif. Teknologi seperti AI dan simulasi virtual meningkatkan kreativitas dan kemampuan problem solving. Dampak selanjutnya yaitu inklusi dan keadilan pendidikan. Peluang untuk semua kalangan, keterbukaan dalam pendidikan digital memastikan akses bagi masyarakat di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan ekonomi. Penyempitan kesenjangan pendidikan dengan keterbukaan ini, kesenjangan keterampilan antara masyarakat urban dan rural dapat dikurangi, menciptakan SDM yang lebih merata. Dampak selanjutnya yaitu dampak positif pada GDP. Peningkatan produktivitas, SDM yang memiliki keterampilan digital lebih produktif berkontribusi pada efisiensi kerja dan inovasi dalam berbagai sektor. Ekspansi sektor teknologi, pendidikan digital mendorong perkembangan sektor ekonomi berbasis teknologi, seperti startup dan industri kreatif. Kontribusi ekonomi yang signifikan, menurut penelitian Bank Dunia, peningkatan 10% dalam keterampilan digital dapat mendorong pertumbuhan GDP hingga 2%. Inovasi dan daya saing global. Pengembangan tenaga kerja berdaya saing, SDM yang terampil di bidang digital menjadi lebih kompetitif di pasar global, memperkuat posisi negara dalam perekonomian dunia. Katalisator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pendidikan digital menciptakan inovasi yang mendorong pengembangan sektor-sektor baru, meningkatkan diversifikasi ekonomi. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasan yang kedua, yang akan menjawab permasalahan yang kedua. Kesenjangan akses terhadap pendidikan digital di Indonesia masih menjadi masalah karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah ketimpangan infrastruktur digital yang mencolok antar wilayah, perkotaan, dan pedesaan. Di kota-kota besar, akses internet yang cepat dan stabil sudah tersedia, tetapi di daerah terpencil, konektivitas seringkali minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Menurut data APJI, hanya sekitar 46% wilayah pedesaan yang memiliki akses internet, dibandingkan dengan 76% di perkotaan. Ketidakmerataan ini membuat banyak siswa di daerah terpencil sulit untuk memanfaatkan pendidikan digital. Selain itu, tingginya biaya teknologi juga menjadi hambatan besar. Pendidikan digital memerlukan perangkat seperti laptop ataupun smartphone yang masih dianggap sebagai barang mahal bagi sebagian masyarakat. Ditambah lagi, biaya internet yang relatif tinggi membuat keluarga dengan pendapatan rendah kesulitan untuk mendukung anak-anak mereka dalam mengikuti pembelajaran digital. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital, terutama di daerah yang belum berkembang. Banyak siswa dan bahkan tenaga pendidikan belum memiliki keterampilan memadai untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Kurangnya dukungan kebijakan yang merata turut memperburuk masalah ini.
Program pemerintah untuk mendukung pendidikan digital seperti bantuan perangkat atau internet gratis seringkali tidak menjangkau daerah-daerah yang paling membutuhkan karena masalah birokrasi atau distribusi yang tidak efisien. Di sisi lain, ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia juga menjadi faktor utama. Masyarakat di wilayah yang kurang berkembang cenderung tidak memiliki prioritas untuk berinvestasi dalam pendidikan digital, yang menyebabkan anak-anak mereka semakin tertinggal. Dengan tantangan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, pengembangan infrastruktur digital pun masih menjadi lebih rumit. Semua faktor ini menjadikan kesenjangan akses terhadap pendidikan digital sebagai tantangan besar yang harus segera untuk diatasi. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir. Di sini akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan keterbukaan akses dan kualitas pendidikan. Strategi untuk meningkatkan keterbukaan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan yang holistik, melibatkan penguatan infrastruktur, pengembangan literasi digital, pemberian subsidi, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah pertama yang harus diambil adalah mempercepat pembangunan infrastruktur digital, khususnya pada daerah-daerah terpencil. Yang kedua yaitu selain infrastruktur, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan. Program pelatihan untuk guru dan siswa dalam menggunakan teknologi pendidikan perlu diperluas agar mereka dapat memanfaatkan platform digital secara maksimal. Yang ketiga yaitu subsidi perangkat teknologi dan internet menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan ekonomi. Yang keempat yaitu kolaborasi lintas sektor juga penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan digital yang inklusif. Dan yang terakhir yaitu regulasi yang mendukung juga diperlukan untuk memastikan akses yang adil dan melindungi data pribadi pengguna pendidikan digital. Dari pembahasan tadi, saya membuat kesimpulan yaitu peningkatan keterbukaan akses dan kualitas pendidikan digital adalah langkah strategis untuk memajukan sumber daya manusia atau SDM dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tantangan utama seperti ketimpangan infrastruktur, biaya teknologi yang tinggi, rendahnya literasi digital, dan kesenjangan sosial ekonomi menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Pendidikan digital berperan penting dalam menciptakan SDM yang kompetitif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau GDP. Untuk mencapai hal ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyediakan infrastruktur, subsidi teknologi, dan peningkatan literasi digital. Setelah kesimpulan, saya mempunyai beberapa saran yang bisa diberikan. Yang pertama yaitu percepatan infrastruktur digital. Pemerintah harus fokus memperluas jaringan internet yang merata hingga ke daerah terpencil, termasuk melalui pengembangan teknologi satelit. Yang kedua yaitu program literasi digital. Perlu diadakan pelatihan literasi digital bagi guru, siswa, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi pendidikan. Yang ketiga yaitu pemberian subsidi teknologi. Pemerintah bersama sektor swasta dapat memberikan subsidi perangkat teknologi dan internet untuk keluarga berpenghasilan rendah, guna meningkatkan inklusi digital. Saran yang terakhir yang bisa diberikan yaitu kolaborasi lintas sektor. Diperlukan kemitraan antara pemerintah, perusahaan, teknologi, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program pembelajaran digital yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai pendidikan digital dan keterbukaan kontribusi terhadap SDM dan GDP. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kalau ada salah kata dari video tadi, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup video kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.